kali ini kita berbicara mengenai salah satu ulama besar Nusantara, yaitu Syekh Abdus Samad Al-Palembani, yang hidup pada abad 18 dan awal abad 19 ya. Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini menurut penelitian saya itu adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, bukan hanya di Palembang, tapi juga bahkan di dalam biografinya yang saya temukan di dalam berbagai sumber berbahasa Arab, itu adalah seorang yang sangat ahli di dalam tasawuf Al-Ghazali ya, atau Ghazalian tasawuf Imam Hujatul Islam Imam Al-Ghazali ya. Sehingga di dalam sumber-sumber Arab itu dikatakan kalau ada orang yang ingin tahu, yang ingin menjadi pakar dalam tasawuf Al-Ghazali, maka harus belajar sama Syekh Abdus Samad Al-Palembani ya. Syekh Abdus Samad Al-Palembani, dan memang dia mengarang beberapa kitab seperti Syiarus Salikin, itu isinya itu, dan kitab lain isinya itu tentang tasawuf Al-Ghazali. Dan kita di Indonesia ini umumnya ya mengamalkan tasawuf Al-Ghazali, yaitu tasawuf yang menekankan pada tasawuf akhlaki ataupun tasawuf amali ya, tasawuf akhlaki atau tasawuf amali. Tapi yang menarik dari Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini, selain sebagai pemikir, figur yang sangat terkemuka dalam tasawuf Ghazali, tapi juga adalah seorang yang sesungguhnya mempunyai kepedulian yang sangat tinggi kepada tanah airnya, Indonesia. Jadi ketika berada di Mekah misalnya, Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini menulis kitab jihad, tentang jihad yang pertama yang dihasilkan oleh ulama Nusantara ini. Judul kitabnya adalah Fadailul Jihad, keutamaan jihad ya. Kenapa orang tasawuf biasanya kan dalam anggapan kita, dalam persepsi sebagian orang, kalau sudah tasawuf biasanya orangnya dianggap sudah sibuk dengan zikir-zikir saja, sibuk dengan uzlah-uzlah saja, sibuk asik masuk, ingin dekat kepada Tuhan gitu. Tapi dalam kenyataannya Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini justru memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada realitas kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh umatnya, oleh masyarakatnya di Indonesia, di Nusantara ini. Makanya beliau menulis surat buku yang tadi saya sebut, Fadailul Jihad, yang dikirimkan ke Nusantara ini, yaitu mendorong kaum muslimin Nusantara ini untuk berjihad melawan kolonialisme. Kita tahu bahwa pada abad 18 Belanda itu semakin agresif, menaklukkan satu persatu wilayah di Nusantara ini ke bawah kekuasaannya, dan ini penaklukan dan kolonialisme Belanda ini tentu saja sangat merugikan kaum muslimin. Dan oleh karena itulah maka Syekh Abdus Samad Al-Palembani ini kemudian menghimbau agar umat Islam ini di Nusantara ini bangkit melawan kolonialisme Belanda. Bukan hanya itu saja, bukan hanya menulis kitab, tapi juga Syekh Abdus Samad Al-Palembani menulis juga surat-surat kepada Raja Mataram agar Raja Mataram ini bangkit memimpin jihad melawan kolonialisme Belanda. Surat-suratnya itu ada beberapa, ada 3. Surat-suratnya itu sayangnya kemudian diintercept ataupun sempat diambil lebih dahulu oleh Belanda, sehingga kemudian seruan kepada Raja Mataram untuk berjihad ini akhirnya nggak sampai surat-surat itu kepada Raja Mataram, ditahan dulu oleh Belanda. Tapi terlepas dari ditahannya surat itu, tapi yang jelas Syekh Abdus Samad Al-Palembani menunjukkan bahwa jihad itu penting dilakukan. Tapi bukan jihad yang sembarangan, tapi jihad melawan orang-orang yang menyerbu, menduduki, menjajah, menindas kaum muslimin. Nah, itu harus berjihad, harus jihad. Syekh Abdus Samad Al-Palembani dalam kitabnya tidak menganjurkan jihad misalnya terhadap kaum muslimin lain misalnya. Apalagi zaman sekarang misalnya ada kelompok, ada orang naruh bom misalnya. Ada juga kalau kita lihat di Pakistan ataupun di Afghanistan, di Irak malah di masjid. Nah, ini nggak sesuai dengan jihad sebagaimana yang diajarkan oleh ulama besar Syekh Abdus Samad Al-Palembani. Atau bikin misalnya bom di kos-kosan, di pondokan, di tempat sewaan, nanti bisa orang lain yang kena. Nah, itu juga bukanlah jihad sebagaimana yang diajarkan oleh ulama otoritatif seperti Syekh Abdus Samad Al-Palembani. Oleh karena itulah maka kalau kita baca kitab Fadailul Jihad Syekh Abdus Samad Al-Palembani, maka kita akan lebih proporsional, lebih memahami konsep jihad itu sesuai dengan
yang diajarkan oleh Islam, bukan jihad yang sembarangan, yang naruh-naruh bom di sana sini. Saya kira kita belajar dari para ulama otoritatif agar kita bisa menjaga diri kita, menjaga umat kita, menjaga bangsa dan negara kita.